wabarakatuh. Saya Febrianti Daniel ingin menjelaskan mengenai materi pertama dan kedua, yaitu masuk kepada materi yang pertama, pengertian al-musaqqah tajlibu at-tahsin, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya di sini ialah suatu hukum mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau kemudaratan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa ataupun harta seorang mukallaf diringankan sehingga tidak memudaratkan lagi. Nah, keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Sedangkan al-tasir secara etimologi yang berarti yaitu kemudahan. Seperti di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa agama itu mudah, tidak memberatkan. Materi yang kedua yaitu aturan musyaqqah yang tidak biasa. Al-Zuhaili mengutip pendapat Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa dalam ibadah ada ketentuan tahapan musyaqqah yang paling rendah. Al-Zuhaili mencontohkan pada ibadah puasa, di mana perjalanan atau safar menyebabkan bolehnya berbuka karena adanya musyaqqah. Maka apabila ketentuan kesulitan lain dalam ibadah puasa, hendaklah dikiaskan kepada musyaqqah perjalanan. Sekiranya ada musyaqqah yang sama atau lebih, diharuskan berbuka walaupun bukan karena perjalanan. Sekian dari saya, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang posisi yasir dalam hukum syara. Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Quran, yang kedua pada As-Sunnah, dan yang ketiga pada akal pikiran. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun sifat. Salah satu bentuk dari As-Sunnah yaitu hadis ahad yang dapat dijadikan sumber hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas untuk menilai hadis ahad, dan Imam Malik bin Anas menggunakan amal ahli Madinah untuk menilai hadis ahad. Namun, dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Karena dalam surah Yunus ayat 37 dijelaskan bahwa Al-Quran sudah sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya lagi. Materi yang selanjutnya, jenis ruqasyah atau taisyir atau keringanan. Beberapa ulasan mengenai pembagian ruqasyah yang terdapat dalam kitab Ushul Fiqih Al-Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili 1437 Hijriah. Ruqasyah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ruqasyah wajibah, merupakan ruqasyah yang wajib dilakukan. Contohnya, kebolehan makan bangkai bagi orang yang hampir mati kelaparan. Hukum asalnya adalah tidak boleh atau haram memakan bangkai. Namun, apabila seseorang hampir mati karena kelaparan, maka dia wajib hukumnya memakan bangkai jika tidak ada makanan lain lagi selain bangkai. Hal ini dikarenakan menjaga jiwa yang telah diamanahkan oleh Allah, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua adalah ruqasyah mandubah, merupakan ruqasyah yang sunnah dikerjakan. Contohnya, kebolehan meringkas atau kasar sholat bagi musafir yang berperjalanan lebih dari 2 marhalah atau 81 km atau lebih. Nah, ruqasyah semacam ini membolehkan musafir meringkas salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum asalnya adalah tidak boleh meringkas salat dalam keadaan normal atau tidak dalam keadaan perjalanan. Namun, karena ia sedang berada dalam perjalanan atau yang sering disebut dengan musafir, maka diperbolehkan. Bahkan hukumnya sunnah dilakukan, supaya tidak mengalami kesulitan atau masyaqqah dalam perjalanannya. Yang ketiga, ruqasyah mubahah, merupakan ruqasyah yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya, kebolehan melakukan akad salam atau pesanan. Hukum asalnya tidak diperbolehkan, karena itu adalah melakukan akad terhadap sesuatu atau barang yang belum ada bai al-ma'dum.
Namun, akad salam atau pesanan diperbolehkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin berkembang. Yang keempat, rukasya khilaf al-aula merupakan rukasya yang lebih utama ditinggalkan. Contoh, kebolehan membatalkan puasa Ramadan bagi musafir di mana ia masih mampu untuk berpuasa atau tidak berbahaya bagi dirinya untuk berpuasa. Hal ini didasarkan atas penggalan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Materi selanjutnya yaitu asal kaidah atau dalil rukhsah atau keringanan. Kaidah fikih tentang rukhsah ini didasarkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi. Dasar kaidah fikih dari Al-Quran dan hadis adalah yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua, dan Dia tidak menjadikan untuk kamu suatu kesulitan dalam agama, yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 78. Yang ketiga, agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Yang keempat, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Anas. Yang bagian keenam yaitu aplikasi kaidah atau contoh-contoh. Yang pertama, apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. Maksudnya ialah kaidah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari kaidah al-masyaqqah, tajlib wal al-taisir. Sebab al-masyaqqah itu adalah kesempitan atau kesulitan, seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau bepergian jauh. Yang kedua, apabila yang asli suka dikerjakan, maka berpindah kepada menggantinya. Maksudnya itu tayamum sebagai pengganti wudhu. Seseorang yang meminjam harta orang lain wajib mengembalikan harta aslinya. Yang ketiga, apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya pada waktu sedang puasa kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau masih ada sisa darah yang ada pada pakaian yang sudah dibersihkan dengan cucian. Yang keempat, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Maksudnya kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan kemaksiatan atau kejahatan dan dosa, seperti orang bepergian dengan tujuan melakukan